kali ini, DC Indonesia membahas alur cerita Superman House of Brainiac. Selamat menyaksikan! Di ruang angkasa yang jauh dan dalam, tepatnya di stasiun hardcore yang kelam, tanpa rasa takut dan diam, ada suara ledakan besar yang mengguncang malam. Bom terdengar keras bagaikan petir yang menghantam. Perkelahian itu antara Lobo dan Superman. Pukulan tinju mendarat di wajah yang kena hantaman, memuncratkan darah yang berwarna kemerahan. Di dekat mereka ada Jenderal Shakal dan prajuritnya yang sambil makan. Terlihat pertarungan sebagai hiburan karena mereka tahu nggak boleh ikut bagian. Pertarungan semakin mencekam. Superman melanting kena pukulan. Lobo tertawa memegang rantai di tangan. "Let them fight," kata Shakal sambil menikmati jajanan. Superman datang ke arah lawan. Matanya berkorbar laser siap dilepaskan. Lobo membalas dengan pukulan, kekuatan yang sangat sulit dikalahkan. Lobo pun melompat, lantainya melayang bak jurus kungfu. Superman siap, tapi mukanya udah kayak habis makan sambal 1000. Superman mendekap tubuh lawannya, membawa Lobo di luar saja agar pertarungan mereka leluasa. Pertarungan masih panas, suasana makin keras. Di luar stasiun, Superman mencoba berbicara dengan Lobo. Dia bilang bahwa Shakal hanya memanfaatkan Lobo untuk tujuan yang jahat, yaitu mengantar Superman ke Brainiac, tapi Lobo tidak langsung percaya. Lobo malah menyerang balik dan berkata, dia kerja nggak buat siapa-siapa. Tapi ternyata walau Shakal nggak dia suka, sebenarnya agar bisa menyelamatkan teman-temannya yang ditahan oleh Brainiac. Pertarungan mereka bukan soal benar atau salah, tapi soal pilihan hidup dan harga diri yang mahal. Satu berpegang prinsip, yang satunya lagi nggak mau di bawah perintah. Tapi benturan mereka bikin semesta menjadi fatal. Ternyata Superman dihantam, dia diborgol dengan rantai tajam. Lobo pun tertawa, penuh semangat dan garang. Dia berkata, rantainya dibuat di planet Apokalips yang luar biasa. Tentu rantainya sangat kuat dan berbahaya. Setelah menangkap Superman, Lobo dan gengnya bersiap kabur dan menyerahkan Superman ke bos mereka. Dengan kendaraan luar angkasa, mereka pun melaju cepat. Di saat itu, Jenderal Shakal menghubungi Brainiac dan berkata, kami sedang dalam perjalanan ke sana. Oke, sekarang kita berpindah ke Supergirl dan yang lainnya di planet Colu. Brainiac menjelaskan kepada Lena yang berada di dalam botol koleksiannya bahwa dulu dia mengumpulkan kota-kota dan pengetahuan dari berbagai dunia. Walaupun tindakan itu dianggap sebagai penghancuran oleh penduduk bumi, Brainiac menganggap dirinya sedang menyelamatkan mereka, menjadikan kejayaan mereka sebagai bagian dari dirinya. Jika Superman tidak menghentikannya pada waktu itu, semua ini tidak akan pernah terjadi. Sekarang Brainiac menahan Lena Luthor. Dia mengungkapkan bahwa ayah Lena pernah mencoba menyembunyikannya karena tahu Lena memiliki pikiran yang sangat unik yang bisa menjadi senjata berbahaya. Meski Lena membantah, dia kemudian membawa botolan Lena mengisyaratkan kepada putri Luthor tersebut menjadi saksi atas sesuatu besar yang akan dilakukan Brainiac di alam semesta. Sementara itu, Supergirl dan si botak licin Lex Luthor yang berada di dalam kota miniatur Colu yang tersimpan di dalam kapalnya Brainiac, mereka terjatuh dari ketinggian ke dalam kota itu. Setelah mendarat, mereka pun berbicara. Supergirl mengingatkan bahwa planet asal Brainiac, yaitu Colu, setahunnya sudah dihancurkan oleh Omega Titans. Peristiwa ini terjadi di cerita Justice League No Justice. Dia menduga bahwa Brainiac telah menyelamatkan atau mengoleksi kota ini sebelum kehancuran sebagai langkah antisipasi. Lex Luthor menjelaskan semua ini adalah bagian dari rencananya demi kelangsungan hidup. Luthor juga mengungkitkan yang sebelumnya pada masa lalunya. Dia ikut membangkitkan Brainiac bersama Legion of Doom. Dia menceritakan dulu ketika peperangan Justice Doom War, dia pernah masuk ke dalam pikiran Brainiac. Di sana dia melihat sesuatu yang sangat mengganggunya, yaitu Brainiac telah mengumpulkan begitu banyak pengetahuan tentang alam semesta, waktu, ruang, bahkan hal-hal yang ada di luar itu. Namun pengetahuan yang sangat luas itu justru menciptakan kekosongan dalam pikirannya. Ada celah-celah yang membuatnya perlahan menjadi gila. Karena menolak menguasai kelemahannya, Brainiac berusaha
berusaha menambal kekosongan itu dengan menciptakan sesuatu baru. Bukan sekedar mengoleksi lagi, tetapi menciptakan bentuk kehidupan atau entitas baru yang berpotensi menjadi ancaman besar. Supergirl awalnya mengira bahwa Brainiac mungkin hanya sedang membangun keluarga dengan berbagai versinya yang berbeda. Namun Lex Luthor menegaskan, Brainiac sedang menciptakan sesuatu yang jauh lebih berbahaya, sesuatu yang bisa mengubah atau bahkan menguasai seluruh ciptaan. Daripada hanya mengumpulkan pengetahuan, sekarang Brainiac menciptakan makhluk-makhluk atau entitas baru. Dia membangun ciptaan baru berdasarkan dari semua pengetahuan yang telah dia serap. Bisa jadi makhluk baru ini sangat berbahaya karena Brainiac sudah tak lagi sekedar mengoleksi. Dia mencoba membentuk realitas sesuai pikirannya. Tiba-tiba ada suara misterius yang kemungkinan itu adalah Brainiac yang memintanya untuk menghentikan pembicaraan Lex Luthor dengan berkata, "Luthor, cukup." Ternyata yang memanggilnya itu adalah Brainiac dari versi yang lain bersama drone Brainiac yang bersiap menyerbu Luthor dan Supergirl. Sosok itu menyatakan bahwa setelah berhasil mendapatkan Last Son of Krypton yang kemungkinan mengacu pada Superman yang sudah ditangkap di bagian awal cerita dimulai, mereka sudah tidak lagi membutuhkan Supergirl maupun Lex Luthor untuk melaksanakan rencananya. Supergirl langsung melawan. Meski kekuatannya belum pulih sepenuhnya, dia tetap memilih bertarung. Sementara itu Lex Luthor ditangkap oleh Brainiac versi dunia lain. Lex mencoba bernegosiasi agar bisa berbicara langsung dengan Brainiac Prime, tapi para Brainiac drone malah menolak. Para drone dengan sinis mengatakan bahwa sejak awal mereka tidak pernah benar-benar mempercayai Luthor. Meski si Luthor si botak licin pernah membantu mereka, sekarang perannya pun sudah selesai. Dia dianggap tidak berguna lagi dan mereka bersiap untuk menghabisinya. Tiba-tiba ada tembakan sinar energi yang mengarah ke mereka. Ternyata itu adalah Vril Dox 2, putranya Brainiac Prime dan seorang wanita yang disebut Mother alias si Lazil Dox. Mereka menyerang drone Brainiac untuk menyelamatkan Luthor dan Supergirl. Dox memerintahkan ibunya untuk bersiap mengambil anggota keluarga lainnya sebelum mereka pergi. Supergirl terkejut melihat kemunculan ibunya di sana. Dia ingat bahwa terakhir kali mereka bertemu, sang ibu justru pernah mengancam akan menghancurkan bumi. Namun sekarang sang ibu mengatakan bahwa ada misi yang lebih penting yang sedang dia jalankan. Jadi dia tidak ingin berdebat lebih jauh. Setelah mengatasi masalah, Dox memberitahu mereka untuk memerangi ayahnya. Berpindah ke Brainiac yang terlihat sedang memanfaatkan teknologi dari tubuh Metallo. Dia memuji desain Metallo, tapi kini bagian logam dari tubuh Metallo yang sedang dia gunakan untuk keperluan lain. Brainiac berbicara kepada pasukannya bahwa saatnya sekarang sudah tiba. Inilah tujuan utama mengapa dia mengumpulkan pengetahuan, waktu, dan ruang selama ini. Dia mengakui bahwa beberapa dari mereka mungkin tidak suka harus kehilangan kebebasan individu dan menyerahkan pikiran mereka ke dalam kolektif. Tetapi menurut Brainiac, penggabungan semua kekuatan pikiran mereka akan menciptakan sesuatu yang jauh lebih besar daripada kemampuan masing-masing secara individu. Namun Brainiac juga menyadari bahwa untuk mewujudkan semua itu, dia memutuskan kekuatan yang luar biasa besar, kekuatan yang melebihi gabungan pikiran mereka. Di saat itu muncullah Jenderal Chakal bersama pasukannya yang mengatakan bahwa mereka lah yang akan menyediakan kekuatan itu untuk Brainiac. Dengan kata lain, Jenderal Chakal dan pasukannya adalah bagian penting dalam rencana akhirnya si Brainiac untuk menciptakan makhluk super atau kekuatan maha besar hasil gabungan semua kecerdasan dan kekuatan fisik untuk mewujudkan tujuan Brainiac. Lobo membawa Superman dalam keadaan tertangkap dan terbelenggu yang menyebutnya sebagai pengantar paket Superjet. Superman menuntut jawaban. Dia ingin dikasih tahu di mana keluarganya yang sudah ditangkap oleh Brainiac. Salah satu drone Brainiac menenangkannya sambil mengatakan kepadanya akan mempertemukan Superman dengan keluarganya. Setelah itu Brainiac Prime muncul dan mulai berbicara langsung kepada Superman. Dia menjelaskan, selama bertahun-tahun dia telah mengamati Superman. Brainiac Prime dulu percaya kekuatan Superman sepenuhnya berasal dari efek matahari kuning bumi pada fisiologi Kryptonian. Namun sekarang setelah pengamatannya, Brainiac Prime mulai memahami bahwa ada sesuatu yang lebih dalam di balik sumber kekuatan Superman, sesuatu yang lebih besar dari sekedar efek matahari. Brainiac Prime tampaknya mulai menyadari bahwa kekuatan Kryptonian, khususnya si Superman, mungkin terkait dengan hal yang lebih kosmik atau ada potensi khusus yang ingin dia manfaatkan dalam rencananya.
Superman akhirnya menemukan keluarganya. Terlihat ada Super Twins yang disandera di dalam botol koleksian Brainiac. Superman mencoba menenangkan mereka dan ingin menyelamatkan mereka. Dia menawarkan diri kepada Brainiac Prime, bersedia menyerahkan diri asalkan anak-anak itu dibebaskan. Tapi Brainiac Prime tidak tertarik dengan negosiasi semacam itu karena rencananya sudah melewati tahap penawaran. Saat Superman mencoba menyerang, tubuhnya terkena semacam serangan atau efek dari alat Brainiac yang mulai menyerap atau memanfaatkan kekuatan Superman ke dalam mesin utamanya. Nah, di sisi lain tampak Lena Luthor yang sebelumnya juga tertangkap berusaha mencari Lex Luthor. Dia mulai sadar bahwa rencana Brainiac Prime benar-benar sedang masuk dalam tahap yang akhir. Brainiac Prime kemudian berbicara. Dia menyadari dalam prosesnya dia sendiri mungkin juga harus melakukan pengorbanan pribadi demi mencapai rencana besarnya. Dan akhirnya dia memulai proses utama dari rencana penggabungan kekuatan dan kesadaran itu. Proses penggabungan besar-besaran akhirnya dimulai. Terlihat seluruh ruangan dipenuhi energi listrik kosmik yang sangat kuat. Tabung-tabung berisi makhluk-makhluk yang sebelumnya di koleksi Brainiac ikut terhubung ke mesin utama. Superman yang menjadi sumber utama energi tampak sangat kesakitan ketika kekuatannya diekstrak habis-habisan oleh sistem. Super Twins yang dikurung juga ikut menjerit ketakutan di dalam kapsul. Di sisi lain, Mercy Graves menyaksikan semua ini terjadi dengan cemas. Dia bertanya di mana Luthor, sementara Brainiac merasakan sensasi yang luar biasa karena proses yang dilakukannya berjalan sesuai rencana. Dia berkata, ini berhasil dan terlihat ada siluet makhluk baru yang mulai terbentuk dari hasil penggabungan ini. Brainiac Prime berkata agar makhluk itu bangkit. Akhirnya hasil dari proses penggabungan kecerdasan, kekuatan fisik Kryptonian dan semua entitas yang dikoleksi Brainiac selama ini mulai menciptakan entitas baru. Kemungkinan ini adalah wujud baru Brainiac yang jauh lebih dahsyat dari yang sebelumnya. Setelah menjalankan rencananya, Brainiac akhirnya berhasil membangkitkan ciptaannya yang baru, Brainiac Queen, sosok perempuan yang tampaknya merupakan evolusi atau pasangan dari dirinya sendiri. Di hadapannya, Brainiac menunjukkan sikap tunduk dan penghormatan dengan menyebutnya sebagai My Queen. Di sisi lain, Lobo dan Jenderal Shakal merasa misi mereka telah selesai dan oleh karena mereka telah bekerja sama dengan Brainiac dalam sebuah kesepakatan dan sekarang saatnya mereka menuntut bagian mereka. Shakal menyatakan bahwa mereka akan pergi membawa rakyatnya dan Lobo menyambutnya dengan antusias, mengira semuanya sudah selesai. Namun situasi berubah ketika Brainiac Queen menyela dan menghentikan mereka. Kepada Jenderal Shakal dia mengatakan bahwa masih ada nilai penting yang dimiliki sang jenderal, mengisyaratkan bahwa dia masih dibutuhkan untuk rencana lebih besar yang belum terungkap sepenuhnya. Shakal pun tentu saja menjadi kecewa dan dia pun menyadari dia telah dikhianati yang membuatnya bersama pasukan Zarnian bersiap menghadapi konfrontasi dengan pasukan Brainiac. Brainiac pun kemudian mengungkapkan bahwa selama invasi ke planet Zarnia, dia mempelajari biologi ras Zarnian yang terkenal tidak bisa mati. Namun, tindakan Lobo yang pernah membantai kaumnya sendiri membuktikan bahwa mereka sebenarnya bisa dibunuh. Informasi inilah yang dimanfaatkan Brainiac untuk merancang Brainiac Queen. Brainiac pun menjelaskan bahwa kekuatan dari para Kryptonian dan makhluk kuat lainnya digunakan untuk menciptakan Brainiac Queen. Namun ciptaan ini belum sempurna dan membutuhkan energi tambahan sebagai bahan bakar untuk penyempurnaannya. Para Zarnian termasuk Shakal dan pasukannya lah sumber energi yang telah dipilih untuk tujuan tersebut. Setelah pengkhianatan Brainiac ini terungkap, situasi berubah menjadi kekacauan total. Brainiac Queen kini dalam wujud perang yang mengerikan dengan tubuh raksasa, senjata tajam, dan kekuatan brutal mengamuk di tengah kerumunan para Zarnians. Dia menyerang tanpa ampun, membantai mereka satu persatu dengan kekuatan ganas dan kecepatan mematikan. Jenderal Shakal memimpin serangan balik pasukannya, tetapi mereka tidak mampu menandingi kekuatan Brainiac Queen. Dalam sekejap, para Zarnian dibabat habis dengan secara yang sangat-sangat brutal. Bahkan Lobo yang dikenal bengis pun terkejut melihat betapa kejamnya metode yang digunakan oleh sang ratu. Superman dan anggota keluarganya hanya bisa menyaksikan dari kejauhan, terguncang oleh apa yang mereka saksikan. Mereka mulai menyadari bahwa ciptaan Brainiac ini bukan sekedar makhluk cerdas, tetapi senjata pemusnah hidup yang tidak memiliki belas kasihan. Sementara itu, Brainiac sendiri berdiri dengan bangga, menyaksikan kehancuran yang disebabkan oleh ciptaannya. Dia memandang Brainiac Queen sebagai perwujudan kesempurnaan, makhluk yang akan membawa warisannya menuju puncak dominasi. Ketika dia bertanya kepada ratunya apa yang diinginkan
menginginkan Queen-nya. Brainiac Queen berdiri di atas tumpukan mayat para Zarnian yang telah dibantai, menyerap energi mereka dan menjawab dia butuh banyak kekuatan lagi. Cerita pun ditutup dengan catatan bersambung di serial Action Comics 1066, Long Live the Brainiac Queen. Apa pendapat Anda tentang video ini? Sangat menghibur, hebat DC Indonesia. Ayo subscribe DC Indonesia biar makin seru. Yeay!